Oke, kita pindah tempat ya, biar agak beda suasana, biar nggak bosen yang nonton. Oke, selanjutnya tentang pangsa pasar ya. Pangsa pasar Ya, nih, karena jadi ini penting pertama nih pangsa pasar. Jadi kebanyakan petani sini bingung karena mereka tuh taunya tuh gini Pak ya. Jadi masukan-masukan dari teman-teman juga pangsa pasar. Jadi mereka tuh bingung nanti habis nanam dibawa kemana gitu iya loh. ya. Jadi komoditi apa kayak minta penjelasan lah di sini. Jadi prospeknya ini porang ini untuk makanan apa atau kalau memang untuk industri makanan ya, Iya ya. apakah ada industri-industri lain juga yang memerlukan porang ini gitu. Ya. Jadi pikiran di sini karena selama ini yang komoditi yang terkenal di sini adalah cengkeh sama kopi. Nah itu kan musiman ya, Oke, seperti oke. yang tadi musiman. Nah kalau di porang ini nanti banyak sih ada pertanyaan. Coba nanti kita dapat informasi satu dulu mengenai. Oke. Itu udah merah belum? Oke. Jadi tentang pangsa pasar ya, perbedaan porang dengan komoditi lain, satu yang perlu diingat, komoditi lain ada musim panen. Jadi misalnya cengkeh, musim panen harga biasanya turun. Kemarin cabe musim panen harga turun sampai dibakar ya, ada yang dibakar ya, karena memang di komoditi lain mohon maaf ya bisa dipermainkan mungkin harganya karena mengikuti hukum ekonomi, semakin banyak barang semakin turun harganya. Sedangkan di porang, porang tidak mengenal musim panen karena porang adalah tanaman perennial. Jadi mau dipanen kapanpun silahkan, nggak dipanen pun misalnya harga sedang tidak cocok silahkan. Jadi seperti umbi suwak ya, bayangin ya bagi yang sudah tahu suwak. Suwak misalnya tahun ini nggak dipanen, tahun depan tambah besar. Jadi itu perbedaannya porang dengan komoditi lain. Kemudian tentang pangsa pasar, teman-teman bisa melihat di YouTube ada itu ketika Menteri Pertanian itu ekspor porang. Udah ada ya, udah ada. Ya, ada ya di YouTube itu ekspor porang dari Semarang bersama Gubernur Ganjar. Beliau sempat bilang kuota porang bisa dibilang unlimited tanpa batas. Unlimited. Oke, Ya, karena memang nanti kita bahas ya. ya dari satu buyer aja itu bisa ada yang minta kalau bisa setahun itu 50.000 ton. Saya Setahun ulangi, 50. 50.000 ton Wow, alias 50 juta kilo. ini bukan hanya sekedar ini karena 50.000 ton, bukan hanya sekedar apa namanya dibilang bullshit atau gimana ya, Iya, bukan iya. omong-omong ya, Jadi, tapi ini jadi, benar ya. ya, jadi benar. Jadi kalau teman-teman mau bukti, silahkan teman-teman bisa itu ada grup porang di medsos banyak ya. Pura-pura aja punya porang 10 ton. Pasti banyak yang rebutan untuk mendapatkan hasil panennya. Iya, nanti Karena kita memang bahas. kita di porang rebutan, bahkan sekarang seluruh Indonesia sudah nanam pangsa pasarnya. Kemudian yang terakhir, banyak yang bertanya tentang prediksi 10 sampai 30 tahun ke depan. Bagi saya, sekarang porang sudah 50 tahun berjalan dan harga stabil naik dari harga dulu mungkin 50 perak ketika zaman Orde 50 Baru perak. ya, Oke. sampai sekarang tembus di harga tertinggi tahun kemarin Rp13.000 per kilo di petani. Oke, berarti itu satu pohon ya. Ya, Satu satu pohon. pohon. 13.000. Satu Oke. pohon atau satu umbi ya. Satu Jadi biji ini ya, umbi satu ya. biji ini kita Jadi prediksi saya mungkin 50 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan kita makannya dari bahan baku porang. Kenapa? Saya pernah bikin artikel di Gatra Dewata. Gatra Dewata ya, Oke, opini ya, bahwa prediksi saya 20 sampai 30 tahun ke depan orang Indonesia bisa makan atau makanan pokok dari bahan porang. Kenapa? Karena sekarang sudah ada namanya produk porang namanya beras porang. 1 kilo harganya kalau di Tokopedia, saya nggak iklan. Jadi kurang lebih 200 sampai 250 per kilogram. per kilo. Waduh, kalau udah sama beras itu udah dapat satu rusak ya. Karena memang ini premium masih ya untuk orang-orang yang pingin sehat, karena beras porang itu bisa untuk diet, terutama anti kolesterol, bahkan ada yang bilang bisa ngobatin kanker. Oke, kelebihannya porang sebenarnya visi misi saya adalah pertama penyelamatan hutan karena sekarang debit air dunia makin turun setiap tahun. Kedua, penggundulan lahan sangat besar. Dan yang paling penting, porang itu bisa ditanam di sela-sela hutan.
harapan ya Oh, jadi sela-sela pohon. tumpang sari. Betul. Jadi di sela pohon karet, di sela pohon jati, di sela pohon sengon, di sela pohon pinus, di sela bahkan sekarang sudah ada yang nanam di sela kelapa sawit karena harga sawit dunia turun. Oke. Jadi Harapan saya jadi tumpang itu sari. sebenarnya. Oke, jadi gini ya. Yang saya tangkap sekarang itu adalah kita tuh nggak membunuh tanaman induk. Jadi Betul. kita punya usaha cengkeh atau tanaman lain, kita bisa tumpang sarikan. Jadi hasilnya double nih. Iya, hasilnya double dan Oke. harapan saya misalnya nanam di hutan jangan menebang pohon. Karena bagi saya mohon maaf, ada di tempat-tempat tertentu mereka pabrik pengolahan kayu, pohon ditebang, akhirnya mereka di musim kemarau kekurangan air dan beli air. Itu kan sesuatu yang mohon maaf ya agak kurang bijak ya. Ini timbul banyak pertanyaan Pak ya. Iya, Mohon maaf ya sebenarnya nyita ya. waktu nih. Mm-mm. Karena gimana ya, dari penjelasan Bapak tadi kita itu binginnya tuh menjadi bukan hanya ini bukan bisnis abal-abal ya. Iya. Kita ada kelanjutannya sampai dijelasin tadi 10 sampai 3 tahun ke depan. Wow. Iya. Tahu ya, ini udah luar biasa nih. Jadi ini ada beberapa pertanyaan saya kumpulkan dari teman-teman juga Oke. ya yang ingin tahu ini Mau komunitas. ganti tempat nggak? Masih saja. Kalau nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa Oke, sih. sip, oke. Saya agak silo sih. Sekarang gini, Pak ya. Kalau sekarang itu kita ngomongin masalah bibit nih. Hmm. Oke. Bibit ini kemarin kan kita udah ambil dari hutan-hutan. Otomatis pengadaan bibit di Bali khususnya itu udah agak berkurang. Kita nggak tahu. Untuk pemula, bagusnya tuh mainnya di bibit apa, Pak? Oke, jadi untuk pengembangbiakan porang banyak cara ya. Paling gampang itu kita menggunakan namanya bibit katak yang tadi kita bahas yang di atas ya. Dan bibit katak perlu diingat, modal budidaya porang atau bisnis porang itu modal bibit hanya sekali kalau bisa. Ya, karena setiap tahun tanaman porang itu menghasilkan 4 sampai bahkan ada yang menghasilkan 100 bibit katak. Ya. Ini yang bedain apa sih Pak? Kok tadi Bapak bilang ada yang ngasih 4, itu minimum 4 ya, udah pasti 4. Kalau lebih pasti. Sebenarnya nggak pasti ya, tergantung perawatannya ya. Karena porang bisa dirawat, bahkan nggak dirawat pun kalau di hutan-hutan mereka tetap tumbuh besar. Tapi mungkin pembesarannya kurang maksimal. Kalau dirawat ya kurang lebih 3 sampai 100. Tergantung besarnya pohon. Kalau yang umur 3 sampai 5 tahun bisa sampai 100 itu satu pohon. Satu yang 5 tahun bisa sampai ngasilin 100 biji Untuk pengembangan ya. pengembangan. Oke, sip. Jadi istilahnya gini ya. Kan di sekarang zaman keadaan Covid sekarang itu banyak petani atau mungkin rekan-rekan pariwisata udah jatuh. Jadi tujuan saya juga di sini adalah Ini boleh pindah tempat nggak atau saya pakai kacamata hitam silau banget. kasihan Oke.